Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya Aliandi di channel Aliandi Kun Project. Video kali ini kita nggak akan membahas tutorial gambar dulu, tapi kita akan membahas nasib dari tukang gambar yang ada di seluruh dunia di tahun 2023 ini karena adanya cara baru dalam membuat gambar, yaitu dengan menggunakan AI. AI atau kecerdasan buatan adalah mesin seperti komputer dengan kemampuan untuk menampilkan perilaku yang dianggap sama cerdasnya dengan jika kemampuan tersebut ditampilkan oleh manusia. Singkatnya, AI ini adalah simulasi dari kecerdasan manusia yang dimodelkan ke dalam mesin. Artinya, teknologi ini meniru cara kerja otak manusia. Belakangan ini, AI sering sekali diperbincangkan di beberapa forum dan juga sosial media. Ya, bagaimana tidak, AI ini dapat menghasilkan gambar dengan hanya hitungan menit saja, atau bahkan dalam hitungan detik. Tentu saja ini menjadi keresahan bagi para ilustrator yang dimana skillnya yang mulai tersaingi. Apalagi untuk ilustrator pemula yang baru berkecimpung di dunia seni. AI ini akan menjadi tantangan tersendiri bagi mereka. Apakah profesi ilustrator atau tukang gambar akan tersingkirkan di tahun 2023? Mari kita bahas. Nah, sebelum membahas lebih lanjut apakah tukang gambar dibutuhkan atau enggak di tahun 2023 ini, alangkah baiknya kita tahu dulu nih, apa yang membedakan antara AI dan tukang gambar. Yang pertama, kondisi fisik. Poin pertama ini jelas sekali perbedaannya, dan jelas sekali AI memenangkan poin ini. AI tidak memiliki batasan fisik sehingga dia bisa terus-menerus bekerja tanpa perlu istirahat. Asalkan ada energi listrik sebagai sumber kehidupannya yang tetap menyala. Sedangkan seorang seniman atau tukang gambar, apakah kalian menggambar tanpa istirahat? Tentu saja tidak. Tentu saja kita menggambar perlu istirahat, perlu makan, dan tentunya perlu refreshing juga. Karena kita manusia bukan mesin. Karena kita memiliki fisik dan stamina yang terbatas. Berdua, proses pembuatan. Ya, proses pembuatan juga memiliki perbedaan yang signifikan, di mana kita menggambar bisa sampai berjam-jam, ada yang 10 jam, 15, atau bahkan lebih. Bahkan ada yang sampai 30 jam. Sedangkan AI bagaimana? Apakah dia membuat gambar berjam-jam juga? Tentu saja tidak. AI dapat membuat gambar hanya dalam waktu hitungan detik saja. Perbedaannya sangat jauh. Yang ketiga, style gambar. Nah, kalau AI biasanya hanya punya satu style saja, walaupun punya lebih dari satu style, tapi biasanya cenderung mirip yang dimana stylenya juga sudah mudah dibedakan oleh orang. Menurut saya, style gambar dari ilustrator lebih menarik ketimbang gambar yang dibuat oleh AI. Kenapa begitu? Karena di dunia ini ada banyak sekali ilustrator dan tentunya punya style yang berbeda-beda dan juga menarik. Bayangkan saja ada ribuan orang yang menggunakan AI, misalnya untuk membuat karakter di novel. Maka ribuan novel akan memiliki style gambar yang sama, dengan kata lain kurang menarik. Keberagaman itu selalu ada dalam kehidupan dan itu merupakan hal yang mesti ada. Dalam dunia seni pun ada yang namanya keberagaman. Menurut saya, keberagaman ini adalah hal yang membuat seni itu sendiri indah. Yang keempat, kualitas gambar. Kualitas gambar yang dihasilkan dari ilustrator biasanya selalu beresolusi HD. Bahkan ada yang sampai 4K untuk resolusinya atau bahkan lebih. Nah, sedangkan AI bagaimana? Apakah kualitasnya HD? Sejauh yang saya tahu, hasil gambar yang dihasilkan AI belum bisa melampaui jernihnya hasil ilustrator untuk sekarang. Kedepannya saya juga belum tahu. Jadi ya kualitas gambar yang dihasilkan AI tidak sejernih hasil gambar sendiri, alias hasil AI gurih.
Dari perbandingan barusan, masih seri 2 banding 2. Walaupun masih banyak yang masih bisa dibandingkan, namun kita pakai 4 perbandingan tadi aja dulu. Nah, kita akan bahas dulu, apakah AI lebih baik dikembangkan atau dihentikan perkembangannya? Jika kalian punya pendapat tentang ini, sampaikan di kolom komentar. Sebenarnya tidak ada jawaban yang pasti mengenai apakah AI lebih baik terus dikembangkan atau dihentikan. Namun, di sisi lain terlalu bergantung pada AI juga dapat menimbulkan resiko bagi pekerjaan manusia, yang dimana keunikan dan keberagaman karya itu sendiri akan berkurang karena terlalu mengikuti stylenya AI ini. Pengembangan AI sebaiknya dilakukan dengan sebijaksana mungkin agar tidak merugikan pihak lain. Karena bagaimanapun juga AI ini dibuat untuk mempermudah pekerjaan manusia, bukan untuk menggantikan manusia itu sendiri. Jangan sampai terlalu berkembangnya AI dapat menggantikan profesi seseorang. Walaupun kalau kita punya kualitas sendiri, pastinya tidak akan mudah tergantikan. Kesimpulannya, jadi untuk tahun 2023 ini, ilustrator masih tetap dibutuhkan. AI sekarang belum bisa mengalahkan karya ilustrator. Seperti yang telah dijelaskan tadi, para ilustrator itu punya keunikan tersendiri. Dia itu punya ciri khas tersendiri pada karyanya yang membedakan dengan karya orang lain. Ada yang menarik nih, boleh gak ilustrator menggunakan AI? Menurut kalian gimana? Tulis jawabannya di komentar. Kalau menurut saya jawabannya boleh. Namun yang dimaksud boleh di sini bukan berarti dia menggunakan AI sepenuhnya untuk membuat gambar yang utuh, melainkan memanfaatkan teknologi AI ini. Memanfaatkan kayak gimana maksudnya? Seniman boleh menggunakan AI sebagai alat bantu dalam menciptakan karya mereka. Misalnya untuk mencari pose. Walaupun udah banyak aplikasi khusus buat nyari pose, tergantung cara kita menggunakannya. AI bisa kita gunakan sebagai sarana mencari pose saat kita kesulitan mencari ide. Itu pun harus tetap mempertahankan keunikan dan ciri khas kita. Karena jika kita sebagai tukang gambar atau ilustrator yang tidak punya ciri khas, karya kita akan susah dikenal oleh orang. Maka dari itu, konsistenlah dalam menggambar dan konsistenlah dengan style yang dimiliki. Nah, begitulah teman-teman mengenai AI art menurut saya di tahun 2023 ini. Mohon diperhatikan, semua yang disampaikan tadi adalah menurut pemikiran saya sendiri. Bila ada yang tidak setuju, bisa kalian sampaikan di kolom komentar apa yang membuat kalian tidak setuju dan juga alasannya. Sekian video kali ini, jika kalian suka dengan videonya silahkan like. Jika tidak, bisa kalian abaikan saja. Terima kasih banyak, sampai jumpa di video selanjutnya.